Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Umi Salamah, STMMSI. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Nur Sadito dengan NIM 4152101097. Jadi di video ini saya akan menjelaskan modul 9 tentang array. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu array. Array yaitu sebuah variabel yang mempresentasikan daftar atau kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi array ini, teman-teman, yaitu sebuah variabel. Nah, contohnya seperti ini, int x. Nah, kan variabel seperti ini ya. Nah, bedanya kalau array ini ada bracketnya, terus ada elemennya seperti itu. Nah, setiap data yang terdapat dalam array tersebut menempati alamat memori yang berbeda, disebut dengan elemen array. Nah, jadi elemen array yang dimaksud ini adalah seperti ini, 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan elemen array, teman-teman. Setelah itu, dalam bahasa C index, array selalu dimulai dari angka 0, bukan 1. Jadi, array ini selalu dimulai dari angka 0 untuk indeksnya. Jadi misalkan ini ada contohnya, nilai ke 1 indeks elemen array-nya 0, berarti indeks elemen array ini 0, teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk mendeklarasikan suatu array satu dimensi dalam bahasa C adalah menggunakan tanda bracket. Iya, teman-teman, jadi harus menggunakan tanda bracket ini. Nah, ini yang disebut dengan bracket ini dan ini. Nah, ini ada bentuk umum pendeklarasian array. Di sini ada tipe datanya. Saya akan menggunakan contohnya aja. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada tipe datanya. Nah, terus ada nama array-nya. Setelah itu ada banyak elemennya. Dan di sini banyak elemennya adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi variabelnya integer, nama array-nya x, terus banyak elemennya 10. Nah, untuk efisiensi program memasukkan nilai ke dalam elemen array umumnya dilakukan dengan menggunakan pulangan. Nah, iya, karena sangat efisien, teman-teman, untuk melakukan perulangan menggunakan array ini. Jadi sangat powerful untuk pengulangan array ini, teman-teman. Langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh. Oke, saya izin copy sebentar biar lebih rapi. Izin merapikan sebentar, teman-teman. Ini berarti ke sini. Ini gini. Ya, sudah rapi. Nah, saya akan menjelaskannya. Oke. Di sini dimulai dengan main kan, biasa fungsi main. Nah, setelah itu di sini ada variabel x, integernya, tipe datanya integer. Nah, tapi di sini array. Nah, berarti disebut array, teman-teman, variabel array. Nah, jadi x sekarang ini punya berapa elemen? Nah, elemennya dapat dari sini, max 5. Berarti sekarang elemen array-nya ada 5, teman-teman. Nah, setelah itu J, kita mendeklarasikan J bertipe data integer, tapi belum ada nilainya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cetak, masukkan nilai. Nah, di sini masukkan nilai. Setelah itu ada new line. Nah, berarti bikin new line. Nah, setelah itu di sini ada perulangan for. Nah, di sini kondisinya kita deklarasiin dulu J sama dengan 0. Jadi kan tadi belum ada nilai, berarti J sekarang adalah 0, teman-teman. Kita tandain di sini J 0. J 0 berarti sih 0 kurang dari 5. Apa kondisinya? True. Kenapa? Karena 0 kurang dari 5 true. Nah, seperti itu. Nah, karena true akan lanjut ke statement ini dulu, teman-teman. Nah, di sini kita mencetak X. Nah, di sini kita cetak X, terus ada bracket. Nah, di dalam bracket ini ada J. J ini berapa? J ini 0. Nah, setelah itu
ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Nah, setelah itu ada input teman-teman. Nah, di sini kita menginput X. Nah, berarti variabel X tipe data. Di sini kan ada bracket. Nah, berarti ini array. Ini elemen J ini apa teman-teman? Elemen J ini berarti 0. Berarti X elemen ke 0 berarti sekarang 15. Nah, berarti X elemen ke 0 sekarang 15. Nah, itu ngulang lagi karena kondisinya masih true di sini. Kita ulang lagi di sini. Berarti J-nya kan ini statementnya sudah selesai. Berarti J-nya tambah 1. J plus 1. Nah, tambah 1. Setelah itu J kurang dari 5 true, maka akan lanjut lagi ke statement ini dulu teman-teman. Dan ulang lagi di sini X, sekarang J-nya 1 berarti X 1, terus ada sama dengan, terus kita cetak X array elemen ke 1, indeks ke ya indeks ke 1 berarti benar. Ya, indeks ke 0. Oh iya, ini indeks namanya teman-teman. Jadi ini elemen pertama tapi indeks ke 0. Ya, ini juga elemen kedua tapi indeks ke 1. Nah, jadi X elemen lagi. Indeks ke 1 diisi dengan 25. Nah, terus ulang lagi nih karena true, masih true kan tadi. Nah, sekarang J-nya nambah lagi jadi 2. 2. Nah, 2 kurang dari 5 masih true, maka akan mencetak lagi ini, mencetak ini lagi X, J sekarang 2, berarti X2, terus ada input lagi, input berarti inputan yang X, indeks kedua, sekarang isinya 35. Nah, ulang lagi nih, karena masih true. Nah, di sini berarti 3, karena nambah 1 kan. Nah, 3 kurang dari 5 true, maka menjalani statement ini lagi, yaitu cetak X, terus J, berarti X, bracketnya, terus J sekarang 3, kayaknya, oh, di sini nggak ada 3. Coba kita jalanin. Misalkan 15, 25, 35, 45, 55. Oh, ini salah teman-teman. Seharusnya di sini 3 dan di sini 5. Iya, salah. Berarti kita bayangkan ini 3 dan 4 ya teman-teman, sesuai yang kita hasil run tadi. Nah, berarti indeks ketiga sekarang isinya 45 teman-teman. Nah, terus kita kan tadi udah selesai statement, berarti tambah 1 lagi jadi 4. 4 kurang dari 5 true lagi. Maka akan mengulang ini maka akan menjalankan statement ini lagi, yaitu ngeprint 4. Berarti di sini kan tadi kita bayangkan ini 4 ya, berarti X sekarang 4. Nah, jadi terus ada inputan lagi X, berarti di sini 4. Nah, berarti X4 ini, X indeks keempat ini, array X indeks keempat adalah 55 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, menampilkan hasil nilai. Nah, seharusnya seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu inisialisasi array. Sebagai contoh, apabila kita memiliki 3 buah array dengan nama X, Y, dan Z, yang semuanya bertipe integer, dan kita akan melakukan inisialisasi terhadap elemen-elemennya, maka kita dapat menuliskannya dengan cara berikut. Jadi, kita bisa menginisialisasi array sebagai berikut ini teman-teman, ada contohnya. Nah, saya taruh sini dulu ya teman-teman, biar lebih jelas. Ya, nah, pada baris pertama array X, kita melakukan inisialisasi terhadap kelima elemen array, yaitu 15, 25, 35, 45, dan 55, sehingga array X dapat digambarkan sebagai berikut. Nah,
X, array X indeks ke 0, yaitu apa teman-teman? 15. X indeks ke 0 kan ini. Nah, 15. Terus array X indeks ke 1, yaitu 5. Kok 25? Ya, 25 teman-teman. Nah, setelah itu array X indeks kedua yaitu 35. Nah, array X indeks keempat itu 45. Nah, array X indeks array X indeks ketiga itu 45 dan array X indeks keempat itu adalah 55. Ini kan hitungan gini, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hitungan mulai dari 0 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Selanjutnya, sedangkan pada baris kedua array Y, kita akan melakukan inisialisasi terhadap elemen pertama, yaitu dengan nilai 15, artinya elemen lainnya masih kosong, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, karena Y ini indeksnya cuma 1, yaitu 0, berarti yang diisi cuma 0. Maksudnya yang ada nilainya cuma indeks 0, yaitu 15. Nah, yang lainnya nggak ada. Kenapa? Karena di sini nggak ada lagi. Nggak ada kayak seperti yang contoh di atas, makanya dijadikan 0 gitu teman-teman. Nah, baris terakhir array Z, kita melakukan inisialisasi terhadap elemen ke-1 dan ke-3, yaitu dengan 15 dan 35. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa kita juga harus mengisikan nilai 0 elemen kedua apabila kita hanya menuliskan in Z 5. Oh, jadi karena ini kan di sini ada nilai 0 ya teman-teman. Nah, kenapa? Nanti kalau cuman begini, itu dianggapnya cuma ada 2 elemen array teman-teman. Nah, kalau kita bisa begini, ini dihitungnya 3 elemen array. Nah, nih, maka kompetitor akan menganggap kita melakukan inisialisasi terhadap elemen ke-1 dan kedua, bukan elemen ketiga. Nah, kan jadi benar penjelasannya. Di sini kalau kita begini, jadi cuma ada 2 elemen. Nah, kalau begini, hitungannya 3 elemen, teman-teman. Oke, lanjut. Hal ini akan menyebabkan nilai dari array Z dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, array Z indeks ke 0 apa? 15. Nah, array Z indeks ke 1 apa? Ini 0, 0. Nah, array Z indeks ke 2 apa? 35. Nah, dan karena di sini cuma sampai 3 elemen doang, maka selanjutnya belum diisi array, masih 0 teman-teman. Nah, ini kan 5, jadi selanjutnya masih 0. Oke, langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh soal lagi. Oke, kita kopas dulu biar rapi. Maaf, oke. Nah, bila dijalankan akan didapatkan output sebagai berikut. X array X indeks ke 0 yaitu 15. Array X indeks ke 1 yaitu 25. Kita ikutin ini aja teman-teman. Kan di sini ada perulangan ya. Nah, ini. Nah, kita ikutin. Kita lebarin dulu biar kelihatan. Nah, di sini array X indeks ke 0 15. Nah, kenapa? Karena di sini kita mencetak. Kita mulai dari sini saja ya. Berarti di sini J-nya sekarang 0. Berarti 0. 0 kurang dari 5, true. Nah, berarti menjalankan statement ini. Nah, di sini kita mencetak X. Kenapa? Di sini X, karena kita ini dicetak. Nah, ada perintah printf, yaitu dicetak di sini. Nah, selanjutnya, kenapa ada bracket? Karena di sini ada bracket, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada J. Nah, J ini kan 0, berarti X 0. Nah, di sini sama dengan nih. Ada sama dengan. Nah, terus ada 15. Kenapa 15? Karena array X indeks ke 0 adalah 15. Nah, selanjutnya yaitu array Y indeks ke 0 apa teman-teman?
10. Kenapa di sini 15? Seharusnya ini 15 teman-teman. Nah, seperti ini. Berarti nanti hasil keluar seperti ini. Nah, terus selanjutnya array Z indeks ke 0 apa teman-teman? 15. Nah, berarti di sini 15. Nah, terus karena ini kondisi masih true, maka kita ganti lagi. Maksudnya kita tambah 1. Kenapa? Karena statementnya sudah selesai, maka nambah 1. Nah, 1 kurang dari 5. Di sini ada kondisi true, masih true. Nah, berarti statement ini jalan lagi. Ulang lagi. Berarti kondisi sekarang X1, array X indeks ke 1 apa teman-teman? 25. Nah, di sini 25. Array Y indeks ke 1, 0. Nah, berarti kenapa di sini nggak ada? Karena 0. Nggak ada inian. Nah, terus array Z indeks ke 1, 0 juga karena di sini 0. Nah, ini kan 0, 1. Nah, di sini 0. Nah, ini sudah selesai. Ulang lagi karena kondisi masih true. Nah, di sini berarti tambah 1. Jadi 2. Nah, tambah 1 karena statement sudah selesai, terus kita tambahin di sini. Oke, langsung 2 kurang dari 5, masih true. Oke, kita jalanin lagi statement ini. Ulang lagi, berarti array X indeks kedua apa? 35. Nah, iya ini 35. Nah, terus array Y indeks kedua nggak ada, 0. Nah, array Z indeks kedua 35. Nah, ulang lagi. Tambah 1 lagi, berarti jadi 3. 3 kurang dari 5, true lagi. Berarti jalin statement ini lagi. Setelah itu, di sini berarti J sekarang adalah 3. Nah, berarti karena J-nya 3, array X indeks ketiga apa? 45. Nah, array Y indeks ketiga nggak ada, 0 lagi. Array Z indeks ketiga 0 juga, berarti nggak ada. Iya, array X, array Z indeks ketiga itu iya nggak ada, 0, 1. Di sini kan 0. Indeks ke 0-nya adalah 15. Indeks ke 1-nya adalah 0. Indeks keduanya 35. Indeks keempatnya nggak ada. Indeks ketiganya nggak ada, 0, 1, 2, nah 3-nya nggak ada. Nah, oke, kondisinya kan masih true. Berarti di sini statement sudah selesai, nambah lagi jadi 1, tambah 1, 4. Nah, di sini J sekarang berarti 4 kurang dari 5, true. Nah, statementnya jalan lagi. Nah, karena udah J-nya sekarang 4, berarti array X indeks keempat yaitu 25. Array X indeks keempat 25. Salah teman-teman, di sini seharusnya 25. Aduh, salah. Nah, 25. Nah, terus array Y indeks keempat itu nggak ada. Iya, 0. Nah, array Z indeks keempat itu juga nggak ada. Karena 0, 1, 2. Nah, cuma 2, 3, 4-nya nggak ada teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan array dengan variabel biasa. Nah, variabel biasa kan tuh biasanya bentukannya cuma begini teman-teman. Variabel biasa var X sama dengan 10. Nah, sedangkan kalau array bisa nampung banyak data, bisa nampung banyak nilai maksud teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, misalkan terdapat 3 buah nilai 8, 5, ya, dan 7, jika nilai-nilai ini akan dihubungkan dengan sebuah nama saja, maka dapat digunakan sebuah larik. Nah, ini yang dimaksud larik, ini teman-teman array. Nah, misalkan kita mau bikin 3 buah nilai dengan menggunakan variabel. Nah, contohnya begini teman-teman, kita harus nulis 1, terus var X 2 sama dengan 2, terus var X 3. Kok jadi var integer aja, integer X. Nah, ini teman-teman sama dengan 3. Nah, capek kan? Mending begini, lebih simple, efisien lah. Nah, ini contohnya juga nih, sama kan? Nah, ini contohnya. Harus nulis satu-satu jadinya. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 7, nah seperti itu. Nah, bagaimana jika banyak variabel yang akan dihitung jumlahnya 1000 buah? Waduh, 1000 buah.
5 buah aja udah ngelihat capek ya kan. Nah, setelah itu makanya array ini sangat powerful untuk seperti tugas seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh programnya. Saya kopas dulu. Nah, saya rapikan sebentar. Oke. Nah, bila dijalankan akan didapatkan output sebagai berikut. Total 15 ya. Iya benar. Nih, for J sama dengan 0, berarti J-nya sekarang 0, 0 kurang dari 3 true, maka totalnya sekarang adalah array X indeks ke J-nya itu 0, berarti array X indeks ke 0 itu adalah 5. Nah, terus ngulang lagi sampai kondisi ini salah. Ulang lagi salah, berarti 5 tambah 3 tambah 7. Berapa teman-teman? 15. Nah, coba kita run. Nah, kan benar 15. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Array multidimensi. Nah, array multidimensi itu memiliki dua buah subscript, yaitu baris dan kolom. Nah, bentuk umumnya pun seperti ini. Ada tipe data, nama array, banyak baris, banyak kolom. Jadi, kalau array biasa kan gini, cuma mempunyai satu bracket itu. Nah, kalau array 2 dimensi punya 2 bracket, teman-teman. In X, 0, terus ada lagi bracket di sini. Nah, ini disebut dengan array multidimensi atau 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi memiliki suatu matrik atau table biasa. Misalnya suatu matrik X sebagai berikut. Nah, ini contohnya teman-teman. 8, 5, 9, 8, 8, 2, 1, 0. Nah, array integer dimensi 2 dengan nama X ini selanjutnya dapat dideklarasikan sebagai berikut. Nah, di sini tipe datanya integer, dan di sini variabel X, nah ini array 2 dimensi. Nah, atau jika ingin dideklarasikan dengan memberikan nilai-nilai elemennya dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya nih. Saya kopas dulu biar gak usah fokus kan di situ, nggak apa-apa di sini. Nah, ini array 2 dimensi dapat digambarkan sebagai berikut. X array 0, 0 apa teman-teman? Nah, ini teman-teman 8. Nah, array indeks ke 0 dan 1, 0 dan 1 apa teman-teman? 5. Nah, array X indeks 0 dan 2 apa teman-teman? 9. Nah, array X indeks ke 0 dan 3 apa teman-teman? 8. Ini kenapa nggak ada ya? 8. Nah, selanjutnya array X indeks ke 1 dan 0 adalah 8 teman-teman. Array X indeks ke 1 dan 1 adalah 2. Nah, array X indeks ke 1 dan 2 yaitu 1. Nah, array X indeks ke 1 dan 3 adalah 0. Nah, contoh lainnya berorder 3 kali 2. Nah, ini contoh berorder 3 kali 2. Oke. Nah, ini pendeklarasian sebagai berikut. Nah, sama kayak yang di sini, tapi beda ordo. Di sini barisnya 3, kolomnya 2. Benar kan? Kalau baris itu yang kiri, ya, yang kiri itu baris teman-teman ingat, yang kanan kolom. Nah, untuk mempermudah memahaminya, kita tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Oke, jadi, nah ini contoh buat memahaminya. Baris ke 0, nah ini baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, kolom ke 1, kolom kedua, gitu. Nah, ini selanjutnya ada contoh program. Oke, kita kopas dulu biar rapi penjelasannya. Di sini, setelah itu di tab. Nah, sudah rapi. Nah, ini hasil outputnya. Coba saya jelaskan. Aduh. Nah, oke. Nah, ini kan ada
integer I dan J. Terus ada array X, terus elemennya 3, elemen barisnya 3, elemen kolomnya 4. Nah, di sini ada array-nya, ada elemen yang masuknya. Nah, jumlah elemen. Oke, kita langsung perulangannya. For I sama dengan 0. Berarti ini akan pada perulangan terus, teman-teman, sampai kondisi 3 ini salah. Nah, ini kita coba jelaskan, saya jelaskan sebentar, ini masih ada salah. Nah, di sini kan kondisinya tadi I-nya 0, terus ini true, maka akan lanjut ke sini. Nah, J-nya 0, berarti X, I 0, J-nya 0, maka akan mencetak 1. Nah, sini tadi 0, J-nya 0. Nah, terus tambah 1, 2 kurang dari 3, true. Enggak, ke sini dulu, di sini kan tadi masih true. Nah, sini dulu. Nah, di sini J-nya tambah 1, jadi 1. Nah, berarti 0 kurang dari 4, true, maka statement jalan lagi. Berarti 0, dan di sini jadi 1. X indeks barisnya 0, kalau mas J 1, apa teman-teman? 2. Nah, dan ini akan terus berulang. Ini 2, misalnya di sini 2, berarti J-nya sekarang 2. Nah, jadi sini 3. Nah, di sini 3. Terus misalnya di sini 3. Iya, di sini jadi 3. Nah, terus misalnya di sini 4. Enggak, salah. Nah, kenapa? Karena 4 kurang dari 4 itu false. Nah, jadi cuma 3, yaitu cuma sampai 4 sini. Nah, oke. Berarti statementnya sudah selesai. Nah, berarti ulang lagi ke sini, karena kondisinya masih true, 0 kurang dari 9 true. Nah, jadi I plus statement ini sudah selesai, I plus plus jadi tambah 1. Nah, ulang lagi teman-teman. Jadi, berarti sekarang adalah I-nya 1, terus J-nya 3. Nah, berarti I-nya 1, barisnya 1, terus kolomnya sekarang adalah 0. Baris 1 kolom 0 yaitu 5. Nah, ini. Nah, dan akan terus berulang kayak tadi. 1. Nah, terus sekarang 6, masuk 6. Nah, terus 2, terus 7 jadi 7. Nah, terus 8. Terus berulang sampai kondisi ini salah lagi. Nah, setelah salah lagi berarti kan di sini jadi nambah 1, jadi 2. Nah, jadi statement ini jalan lagi. Nah, ini akan mencetak ini teman-teman, 9, 10, 11, 12. Nah, karena jadi kan udah selesai statement tadi. Nah, berarti di sini jadi 3. Nah, kondisinya salah, 3 kurang dari 3 itu false. Maka program akan mencetak ini new line dan program selesai. Nah, coba kita running. Nah, sama ya teman-teman. Nah, oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada contoh program lagi teman-teman. Contoh program or.3 kali 3 tambah 2. Nah, oke, kita jelaskan. Saya rapikan biar agak lebih rapi. Nah, sudah. Oke. Saya akan taruh sini muka saya itu begini. Oke. Bila dijalankan akan didapatkan output sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ada cetak nih, input data matrik A. Nah, di sini kan I-nya 0. Terus di sini juga 0 J-nya.
Nah, berarti 1. Kenapa 1? Karena di sini ada perintah input. Nah, di sini kita mau input 1. Nah, terus ngulang lagi. Nah, ini kayak perulangan tadi, teman-teman, konsepnya. Jadi ngulang terus sampai kondisi ini salah, terus kondisi ini salah, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita terapkan saja pemrogramannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Nah, ini cara penjumlahan, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Kenapa bisa begitu penjumlahannya? Di sini ada program, teman-teman. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini contoh ada for i sama dengan 0. Nah, berarti i sekarang 0. Saya akan menjelaskan di sini ya, teman-teman. 0. Nah, jadi sekarang kan 0 kurang dari 3 true. Maka akan jalankan statement ini. Oke. Jadi ke sini terus j-nya didefinisi jadi 0 lagi. J sekarang 0 kurang dari 2 true, maka statement ini jalan. Nah, C ij i-nya 0, j-nya 0. Apa, teman-teman? Tadi yang kita tulis. Nah, di sini 1. Berarti saya tulis di sini ya. Berarti cetakannya akan seperti ini, 1. Nah, saya tulis segini aja biar lebih bagus. For sekarang output. Nah, C I J. Nah, ini kan 00. Nah, berarti sini 0 0. Nah, outputnya berapa? Jadi 1. Nah, berarti cetak 1. Di sini cetaknya nanti. Nah, oke. Terus apa lagi? Jadi sini jadi nambah 1 j-nya. Jadi 1 kurang sama 2 tuh, berarti sini j-nya jadi 1. Jadi sini 2. Nah, 2. Iya nggak, teman-teman? Iya. Iya, sama. Terus ini jadi tambah 2. Nah, terus kondisi masih true. Kenapa? Karena 1 kurang dari 2. Enggak, nambah dulu. Nah, statement tadi selesai. Nah, jadi cuma 3. Kenapa 3 doang ya? Jadi kan ini C01 di sini tadi 0, 1, ini jadi 1. Nah, terus salah, teman-teman, bukan begitu caranya. Jadi seperti ini. Jadi ini rumusnya A, terus I, terus tambah B. Masalah di sini J dulu. J tambah B, terus ini I, J. Begini baru benar nambahnya. Nah, di sini juga 0, 1. Nggak, kita mulai dari 0 lagi, teman-teman, karena tadi penjelasannya salah. Jadi sini 0, 0, 0. Jadi ini masih 0 juga. Nah, 0. Jadi kondisi ini sekarang 00 apa? A 00 1, terus B 00 1. Enggak, salah. 7. Berarti 0 tambah 1 tambah 7 adalah 8. Jadi kita cetak 8. Ya kan, benar jadinya hasil outputnya. Nah, benar baru begini, teman-teman. Nah, habis itu di sini jadi 1 karena nambah 1. Nah, jadi semuanya jadi ganti 1 j-nya. 1 apa? A01 2. 2 ditambah mana sih B01? Oh, ini 8. 2 tambah 8 yaitu 10. Nah, di sini cetak 10. Nah,
Berarti jadi sini sekarang 2 karena nambah 1. Nah, ini kondisinya false, maka program berhenti dan lanjut ke sini. Jadi I sekarang adalah 1 karena nambah 1. Nah, jadi di sini 1, di sini 0. Di sini 1, di sini 0. Di sini 1, di sini 0. Kenapa J? Kenapa di sini 0? Karena J-nya ulang lagi 0. Nah, jadi 1 0 adalah 3. 3 ditambah B10 9 berapa? 12. Nah, terus nambah nih. Tadi kan di sini 0. Jadi 1 kurang dari 2 true, jalan lagi. Dari sini jadi 1. Jadi 1. Jadi 1. Nah, oke, jadi berapa tuh? 1 1 nah, 1 1 4 ditambah B11 10 14. Nah, terus 2 salah teman-teman, kondisinya salah, false. Nah, jadi program berhenti. Nah, nambah lagi di sini jadi 2 ya karena nambah 1 I-nya. Nah, terus jadi sekarang I-nya 2, sini 2 jadi 0 lagi. 2 ini 0, ini 2, ini 0. Berapa? 5. 5 ditambah 11 berarti 16 ya. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini kan tadi 0 J-nya. Nah, sama kayak tadi ngulang-ulang lagi. Berarti sekarang 20 adalah 5. Enggak, sekarang jadi 21 kan nambah 1. Nah, 21 jadi sekarang 12 ditambah B 21 12 24 kok 9 10 maaf teman-teman ya 2 6 ini astagfirullah ini. Nah, 6 tambah 12 sama dengan 18. Nah, begini hasilnya penjelasannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu nah, ini contohnya apabila ditulis dalam bentuk matematika teman-teman. Nah, di sini ada array multidimensi 3 dimensi. Wah, sekarang 3 dimensi. Nah, array buah 3 dimensi mempunyai 3 buah subscript. Banyak banget ya, 3 buah. Nah, bentuk hubungan pun pendeklarasiannya seperti 3 dimensi. Ada tipe datanya sama kayak nama arraynya dan banyak elemennya pada sumbu X gitu teman-teman. Terus ini ada 3 jadinya. Kan kalau 2 dimensi ada 2 brackets. Sekarang ada 3 brackets. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, bedanya pun ini sumbu X. Kalau yang pertama itu sumbu X dan sini X, Y, terus Z. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini dia teman-teman. Float X2 4 3 X000 X001 X002 X100 X101 X102 X010 X011 X012 X110 X111 X112 X020 021 X022 X120 X121 X122 X030 X301 X032 X130 X131 X132. Nah, ini contoh program teman-teman. Kita praktekkan aja langsung tanpa ini. Include video GitHub min. Ini ada integer X 2 2 2 kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, in IJ K for 1 9
kurang 2, 1 plus teman-teman. Nah, or K sama dengan 0, K kurang 2, plus. Nah, terus tutup lagi, print F X persen D. Nah, persen D nya 3 kali. Sini yang salah di sini, bukan, jadi belum ditutup di sini. Nah, tutupnya di sini. Iya nggak? Sebentar. Ini juga belum begini. Di sini ada printf NN. Nah, bila dijalankan akan didapatkan output. Coba kita tes. Oke, ada salah. Kenapa tuh? X was not declared. X was not declared. Oh, ini. Sini X-nya kecil. Kenapa lagi? Oh, di sini juga X-nya kecil. Tadi udah ganti X kecil kok. Real value. Oh, di sini I bukan 1. Nah, coba kita samakan. Sama ya teman-teman. Kan? Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Latihan. Oke, lanjut saja ke latihan. Ini latihannya. Oke, kita buat programnya. Kita pindah ke sini. Buat program 2222. Di mana tuh? Nah, ini. Oke, kita buat program latihan seolah. Buat program untuk menginput, menghitung, dan mencetak jumlah matriks yang berorder 2x2. Oke, langsung kita buat. Pertama kita include. Maaf teman-teman. Nah. Oke. Kita mulai include. Sebentar. Include std iconio. Include iostream. Include iostream. Oke. Include. Sebenarnya ada masalah ya. Ini input. Nah, pantesan nggak hijau. Nah, iostream. Nah, seperti ini. Terus using namespace std main. Nah, terus kita kasih variabel bk lagi nih. Kan b ini baris, terus kolom, terus i nya buat perulangannya, majanya juga buat perulangannya. Oke, terus kita cout, masukkan ordo yang baris, baris ordo, masukkan angka ordo baris. Nah kita tutup dulu, terus ini ada sheet. Nah, di sini baris karena baris B. Nah, kita kopas biar lebih cepat. Ordo kolom. Ini kolom. Nah, udah, habis itu kita kasih cout name. Ada error enggak? Oke, ada error. Ini kebalik lagi. Nah,
Nah, oke. Ada error tidak? Oke, 2. Oke, lanjut terus lagi ya. Setelah inline tuh kita bikin perulangan ya. In namanya dulu, terus B, terus K, terus B, terus ini B, baris, terus ini kolom. Nah, sama berarti yang P-nya juga sebentar, apa lagi ya, penjumlahannya B, terus salah, terus ini K. Oke, bikin perulangannya 0 I kurang dari B I plus or sama dengan 0 I kurang dari K plus siap input data matik Anda nanti aja. Terus ini tutup array mana? Nah, itu di sini ada lagi kayak gitu. Terus ini J kopa. Oke, terus ini, nah ini belum begini. Nah, oke, terus ada cin untuk input cin kembali lagi cin A di sini ini berarti I, berarti kolom sekarang jadi J. Nah, oke. Terus selesai, ini baru benar. Nah, di sini kan kita masukkan B-nya 2, berarti ini B2. Sekarang kolomnya juga 2. Maka di sini kita A, di sini B, jadi arraynya 2, barisnya 2, kolomnya 2, di sini barisnya 2, kolomnya 2, di sini juga barisnya 2, kolomnya 2. Nah, di sini ada perulangan. Input data matriks A, di sini kan 0. Di sini 0, I-nya 0, J-nya 0, berarti 1. Kita masukin 1. Terus I-nya 0, terus ini 1, I2. Masukin 2, terus ini sampai perulangan sesuka hati kita, masukin nilainya apa, karena ini bebas teman-teman inputannya. Setelah itu, nah di sini ada matriks penjumlahannya yang paling penting ya teman-teman. Oke, karena di sini 0, terus J-nya 0, A 0, sini berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, terus ditambah BIJ, BIJ berarti 0, 0, berarti 1 tambah 5, 6, nah berarti benar nih. Nah terus IJ-nya sekarang jadi 1, berarti 0, 0, 1 ditambah B01, jadi 6 tambah 2, 8, nah benar nih. Nah terus lagi lanjut B0, B, jadi ini kan sudah selesai, kondisi salah, karena 2 kurang dari 2 salah, nah berarti di sini jadi 1 I-nya. Nah jadi I0 sama A10 3, B107, jadi 10. Nah terus ulang lagi, karena masih true, belum salah. Nah, terus 114, B118, jadi 8 tambah 4, 12. Nah, oke, sekian penjelasan modul 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.